Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis studi kelayakan usaha UMKM, usaha mikro Devin Pancake. Pengertian UMKM. UMKM adalah usaha mikro kecil menengah sebagai sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam membangun ekonomi kerakyatan. Selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Dalam perkembangannya, sektor ini justru menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. Usaha kecil dan menengah perlu mendapatkan perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas, menurut Anggraini dan Vinci. Selanjutnya ada profil usaha. Profil usaha Devin Pancake ini. Usaha ini bernama Devin Pancake. Usaha ini bergerak di bidang kuliner. Usaha ini berdiri di tahun 2017. Berawal dari setiap tahun pemilik membuat kue untuk keluarganya. Kemudian pemilik berpikir untuk mencoba mempromosikan. Pertama hanya saudara dan teman terdekatnya yang ditawarkan untuk mencoba produk dagangannya. Kemudian orang lain, dan sekarang sudah banyak pembeli atau langganan dari manapun. Devin Pancake juga didirikan oleh ibu rumah tangga yang bernama Devi Alta Putriawati. Usaha ini beroperasi hanya pada saat Lebaran Idul Fitri dengan menggunakan sistem PO. Aspek-aspek yang dibahas, pertama aspek legalitas. Menurut Primadita Budiningsih, bentuk legalitas untuk dapat memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Pendampingan ini bisa berupa workshop, seminar, maupun penyuluhan langsung ke lokasi usaha. Pada tahun 2019, Devin Pancake mendaftarkan usaha bisnisnya agar mendapatkan legalitas usaha dengan adanya sertifikat UMK, izin usaha mikro dan kecil, sehingga customer dapat mengetahui bahwa produk ini sudah resmi dan aman. Pada tahun 2022 bulan Juni, sertifikat tersebut diperbarui dengan sertifikat perizinan berusaha berbasis resiko (NIB) nomor induk berusaha. Untuk legalitas usaha mikro yaitu dengan surat perizinan usaha sebagai legalitas usaha. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Menurut Ciptono dan Diana, pemasaran adalah proses menciptakan, mendistribusikan, mempromosikan, dan menetapkan harga barang, jasa, dan gagasan untuk memfasilitasi relasi pertukaran yang memuaskan dengan para pelanggan dan untuk membangun dan mempertahankan relasi yang positif dengan para pemangku kepentingan dalam lingkungan yang dinamis. Devin Pancake ini mempunyai sistem pemasaran dengan menggunakan sistem PO di mana mengumpulkan berapa banyak permintaan dari pelanggan untuk sebuah produk. Ini dilakukan 1 bulan sebelum pembuatan. Lalu ada aspek pasar dan pemasaran. Lanjutan media promosi. Promosi langsung, pemilik mempromosikan langsung dengan memberikan tester kue yang dijualnya kepada warga di sekitar daerah rumahnya, sehingga jika ada yang suka dengan rasanya bisa memesan langsung kepadanya. Yang kedua melalui WhatsApp dengan mengunggah status di WhatsApp sehingga banyak yang memesan produk melalui chat di aplikasi tersebut. Yang ketiga menggunakan reseller. Saat ini juga banyak yang menjadi reseller dari produk Devin Pancake. Biasanya reseller tersebut mendapatkan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Menurut Rikadet dan John 2019, manajemen sumber daya manusia ataupun orang yang terdapat di dalamnya dengan tujuan organisasi lewat memanfaatkan manusia ataupun orang yang terdapat di dalamnya, individu ataupun karyawan yang dikelola supaya mempunyai kompetensi seluruh kemampuan bagus yang diperlukan dalam menunjang pekerjaannya.
Tempat produksi usaha ini terletak di Jalan Tomang, Pulo, RT 14 RW 5, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Usaha ini beroperasi hanya pada saat Lebaran Idul Fitri dengan struktur organisasi di dalam usaha DPPT ini hanya terdiri dari 2 orang, sehingga tidak memiliki badan struktur organisasi. Namun untuk pembagian kerja biasanya pemilik berbagi tugas dengan adiknya. Pemilik bertugas membuat adonan serta memanggang, sedangkan adiknya yang membentuk atau mencetak adonan. Sedangkan untuk proses packing dan pengiriman dilakukan bersama-sama. Aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis antara lain memastikan bahwa bisnis yang dijalankan memiliki produk atau jasa yang baik, proses produksi yang efisien, operasional bisnis yang efektif, dan teknologi yang memenuhi standar. Untuk proses produksi masih dilakukan sederhana dengan peralatan dan bahan baku yang sudah disiapkan, seperti 1 kilogram tepung terigu, 3 saset mentega, 1 bungkus gula halus, 8 butir telur, 2 sendok gula bubuk, 2 sendok butter, dan 4 buah nanas. Pertama-tama buat selai nanas, parut nanas lalu masukkan hingga kering. Jika sudah angkat dan sisihkan. Kedua, campurkan mentega, gula halus, kuning telur, butter, dan susu bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, masukkan terigu sedikit demi sedikit hingga adonan tidak lengket di tangan. Keempat, ambil bulatan lalu kopikan kembali sampai adonan habis. Oleskan atasnya dengan kuning telur dan kemudian ditaburi keju di atasnya. Kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 15 menit sampai adonan kering. Jika sudah kering, maka nastar tadi dimasukkan ke dalam toples 500 gram dan siap untuk dijual. Selanjutnya ada aspek finansial. Aspek finansial memungkinkan Anda untuk memutuskan apakah layak menjalankan bisnis atau perusahaan dengan menganalisis kelayakan finansial sendiri, menentukan kinerja suatu ide bisnis atau perusahaan dari segi finansial. Sumber modal menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas pemilikan modal usaha, modal acar maupun modal tetap. Sumber modal dapat berasal dari pemilik sendiri dan pihak lain. Modal yang dikeluarkan untuk memproduksi berasal dari penghasilan sendiri, dari pendapatan suaminya, dan juga terkadang pemilik bekerja sama dengan adiknya, sehingga adiknya ikut serta dalam permodalan pembuatan produk. Modal yang dikeluarkan adalah biaya perlengkapan, biaya bahan baku, dan biaya tetap dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada biaya perlengkapan. Nama barangnya ada mixer, whisk, wadah mangkok atau mangkok, toples 250 gram, toples 500 gram, ayakan, spatula, cutter, packing bag, loyang, dan oven. Jumlah barang dan harga satuan. Jumlah barang ada 1 dengan harga satuan 200.000, jumlah 200.000. Jumlah barang whisk 1, harga satuan 10.000 dengan jumlah 10.000. Wadah, jumlah barang yang 2, harga satuan 20.000 dengan jumlah 40.000. Toples 250 gram, jumlah barang 12 biji, harga satuannya 2.500 dengan jumlah 30.000. Lanjut ada toples 500 gram dengan jumlah barang 12 biji, harga satuan 5.000 dengan jumlah 60.000. Lalu ada ayakan, jumlah barang 1, harga satuan 15.000 dengan jumlah 15.000. Lalu ada spatula, jumlah barang 1, harga satuan 10.000, jumlahnya 10.000. Lanjut ada cutter, jumlah barang 1, harga satuan 10.000, jumlahnya 10.000. Dan ada packing bag 1 lembar dengan harga satuan 150 dengan jumlah 15.000. Ada loyang, jumlah barang 5, harga satuan 5.000, jumlah harganya 25.000. Dan ada oven, jumlah barang 1, harga satuan 200.000 dengan jumlah total 200.000. Sehingga total biaya perlengkapan adalah 615.000. Dan kemudian ada biaya bahan baku. Yang pertama ada tepung terigu, jumlah barang 5 kg, harga satuan 13.000 dengan jumlah 65.000.
Yang kedua ada mentega, jumlah bahan 2 kg, harga satuan 20.000 dan jumlah 40.000. Yang ketiga gula halus 2 kg, harga satuannya 15.000, jumlah 30.000. Yang keempat telur dengan jumlah barang 2 kg, harga satuan 30.000 dan jumlah 60.000. Susu bubuk 2 kg, harga satuan 20.000, jumlah harganya 40.000. Ram butter 2 kg, harga satuan 10.000 dan jumlah 20.000. Langsung aja. Langsung aja. Lanjutnya totalnya. Jadi total keseluruhan biaya bahan baku adalah 365.000. Nanti ada aspek finansial dengan total keseluruhan 400.000. Kemudian masuk ke aspek finansial lanjutannya ada total biaya produksi dengan rumus peralatan usaha ditambah bahan baku ditambah biaya tetap. Peralatan usaha dengan nominal 115.000, bahan baku 395.000 ditambah biaya tetap 400.000, sehingga total biaya produksi sebesar 1.380.000. Kemudian ada pendapatan atau laba. Setiap hari Devin Pancake dapat menjual minimal 5 toples 500 gram dengan harga 60.000. Maka pendapatan Devin Pancake selama 1 bulan sebagai berikut. Pendapatan dengan 5 toples dikali 60.000 dikali 30 hari, sehingga pendapatan 1 bulan Devin Pancake sebesar 9 juta. Lanjut ada laba bersih dengan rumus pendapatan dikurang total biaya produksi. Pendapatan tadi harus sebesar 9 juta dikurang total biaya produksi 1.380, sehingga laba bersihnya 7.620.000. Kemudian ada periode. Investasi awal dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Investasi awal 1.380.000 dibagi kas masuk 7.620.000 dikali 12 bulan, sehingga hasil total periodenya 2,17. Lanjut ada return on investment dengan rumus laba usaha dibagi investasi awal dikali 100%. Laba usaha 7.620.000 dibagi investasi awal 1.380 dikali 100% sama dengan 5,52. Aspek ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier, dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Dalam pembangunan ekonomi akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Faktor ekonomi yang dilakukan Devin Pancake ini untuk meningkatkan kesempatan hidup, mendapatkan keuntungan dan memperbanyak lapangan pekerjaan. Pengaruh sosial terhadap Devin Pancake yang berupaya dilakukan untuk mempermudah customer untuk mendapatkan sebuah cake dengan mudah. Keadaan di mana lingkungan sosial membantu mendorong pendapatan ekonomi. Kemudian ada aspek lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagai mana yang diamanatkan dalam pasal 28H UUD RI 1945. Oleh karena itu, lingkungan menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan memperoleh kehidupan yang sehat, sehingga pemerintah perlu mengaturnya dalam kebijakan yang dilandasi dengan dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup. Dengan perspektif hukum di Indonesia sebagai bentuk pelestarian lingkungan, karena setiap masyarakat berhak mendapat lingkungan yang bersih dan sehat dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada, seperti air bersih, dan udara yang segar yang terhindar dari polusi. Sebagai bahan penelitian, penulis menganalisis permasalahan lingkungan hidup yang saat ini menjadi permasalahan di Indonesia dan seluruh dunia. Berikut ada beberapa aspek lingkungan hidup yang diperhatikan oleh Devin Pancake. Yang pertama, menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Kedua, menggunakan alat yang hemat energi serta mengurangi pemakaian listrik di waktu tertentu. Yang ketiga, melakukan pengelolaan sampah seperti memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kurang ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.